Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat datang di Sales Marketing yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lady Bagindayana Sinaga, lalu ada Cynthia Caroline, ada Katarina Simbolon, ada Rodlia Tulmardia, ada Eka Mai Haryanti, dan Nora Safira sebagai ketua kelompok. Pada saat pagi hari ini, kita akan mengadakan proses sales marketing yang akan dilakukan oleh Cynthia Caroline sebagai seller, Rodliator sebagai buyer, dan saya sendiri sebagai moderator. Baiklah, sebelum kita mulai proses sales marketing ini, izinkan kami untuk memperkenalkan judul dari sales kami pada saat pagi hari ini, yaitu Sistem Monitoring Pendistribusian Perlengkapan Kamar Hotel berbasis IoT, atau yang sering kita sebut sebagai Internet of Things. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada seller dan buyer. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Bagaimana, Bu, kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Ya, baik juga, Bu. Saya ngelihat judul Ibu sangat bagus ya, Bu, ya. Sangat cocok di kulit Ibu, gitu. Nah, ya, makasih. Oh iya, Bu. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Caroline dari perusahaan XX. Jadi di sini saya mendengar kabar dari Pak Tono, jika perusahaan Ibu terkena sesuatu kendala ya, Bu, ya, di perhotelan Ibu, ya? Iya, betul, Mbak. Jadi, seperti yang kita tahu nih, kita berada di tengah-tengah pandemi gitu ya. Semuanya serba susah gitu, apalagi di bidang perhotelan ini kena sekali dampaknya gitu. Banyak pengunjung yang anti gitu ke hotel gitu kan, karena hotel ini kan berkontak langsung dengan para pengunjung gitu. Jadi akhirnya pengunjung ini sedikit gitu yang ke hotel gitu. Jadi menurun sekali pendapatan hotel akhir-akhir ini. Saya juga sering sih, Bu, mendengar kabar-kabar seperti itu yang dimana penurunan pelanggan atau tempat hiburan gitu ya, Bu, ya, menurun gitu dikarenakan pandemi ini. Kalau juga saya boleh tahu, itu mungkin permasalahannya itu dari kapan ya, Bu, ya? Wih, tunggu, masalah apa? Pandemi? Permasalahan itulah. Aku kan Eci-nya kan kok belum tahu masalah aku. Kok kalau ngomong kayak gitu berarti seolah-olah tahu masalah aku dong. Nah, kan aku dengar kabar dari Pak Tono. Oh iya. Nanti ini disunting aja nanti Ya, ya. dikat ya. Udah ulang. Oke. Oh ya, masalah ini kebetulan masalah ini tuh udah 2 tahun yang lalu gitu ya. Sebenarnya udah lama sih, cuman parahnya tuh 2 tahun belakangan ini gitu. Banyak barang yang hilang, sekitar 5 barang mungkin itu bisa hilang dalam sehari gitu. Gitu ya, Bu, ya. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, apa Ibu udah pernah gitu, Bu, melakukan sesuatu penanganan gitu ya, Bu, ya, atau melakukan antisipasi mengenai permasalahan Ibu ini? Untuk penanganan sebelumnya udah sih Mbak waktu itu. Pernah ada perusahaan A menawarkan software gitu kan ke ke hotel kami gitu. Udah sempat jalin kerjasama juga sekitar 1 tahun, dan waktu itu awalnya program software-nya tuh bagus-bagus aja gitu. Cuman lama-lama kok banyak masalah gitu, dari mulai yang nge-lag, terus juga banyak pelanggan yang kesulitan gitu dalam pengoperasiannya gitu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Kebetulan banget nih, Bu, kami dari perusahaan X datang menghampiri Ibu untuk lebih lanjut ingin mengetahui nih, Bu, apa permasalahan Ibu, lalu kami akan menawarkan sesuatu yang sangat berguna nih buat Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk kami melakukan pemberitahuan mengenai hal ini, Bu? Boleh Mbak, boleh silakan. Nah, izinkan saya bertanya lagi ya, Bu, ya. Mungkin apa sih, Bu, kendala Ibu ketika Ibu memakai software yang pernah Ibu pakai sebelumnya gitu, Bu? Apalagi Ibu katanya sudah mencoba mencoba memakai hal itu, tetapi itu tidak ada efek sama sekali. Mungkin itu
apa aja tuh Bu efeknya yang sangat Ibu resahkan gitu Bu? Oh ya, untuk apa nih? Softwarenya kan? Hmm. Oke, untuk softwarenya ya, tampilan ini. Jadi pas saya pakai itu, saya coba gitu pertama kali gitu kan. Saya pakai, ternyata itu sulit dipahami gitu. Cara makanya tuh ribet lah gitu pokoknya. Terus tuh tampilannya ini juga apa ya, kayak biasa aja gitu, nggak menarik, terus ribet lagi, terus juga sering nge-lag gitu. Pas nge-lag itu pas penggunaan jangka lama ya, pas udah beberapa 3 bulan atau sekitar 3 bulanan gitu lah, itu ternyata di situ baru ketahuan nge-lag-nya gitu ternyata. Terus juga ada ini juga, kadang beberapa pelanggan itu ngalamin perangkat mereka itu setelah menginstal aplikasi dari yang perusahaan itu, yang perusahaan tadi tawarkan gitu, menginstal software itu ada virus gitu. Begitu Bu. Kalau boleh saya tahu lagi gitu Bu, apakah reputasi hotel Ibu tuh jadi menurun gitu ya Bu ya? Apa ketika hal ini terjadi gitu Bu? Apa jadi apakah peminatnya jadi kurang gitu Bu di hotel Ibu ketika memakai software ini, atau ketika barang pada berhilangan gitu? Itu bagaimana ya Bu? Waktu itu ya lumayan berpengaruh sih. Jadi waktu itu emang udah karena software itu kan, karena kena virus gitu, akhirnya dari pelanggan satu ke pelanggan lainnya nyebar gitu beritanya gitu. Iya, ya, Bu. Itu berpengaruh. Jadi udah lagi pandemi, terus nyebar berita yang nggak baik Iya. tentang hotel saya gitu. Iya. Akhirnya makin menurun lah itu pendapatan gitu. Iya, Bu. Saya ngerti. Nah, lalu gimana nih Bu? Setelah Ibu menggunakan software itu, sekarang tindakan Ibu nih apa nih Bu? Akhirnya udah tuh kan, setelah udah kerja sama software yang perusahaan A itu, akhirnya cuma setahun pemakaian saya putus kontrak gitu, saya nggak mau lanjut lagi lah gitu. Jadi masalahnya udah lumayan nggak aman lah bagi pelanggan saya gitu, berpengaruh ke hotel saya juga jadinya. Akhirnya saya waktu itu nyari perusahaan, ada lagi nggak sih yang bikin software yang serupa yang kayak perusahaan A tawarin gitu, cuman yang lebih aman lah gitu. Ternyata nggak ada nih. Terus akhirnya karena udah nggak ada nih, udah saya cari nggak ada, akhirnya ya udah saya pakai pengamanan yang lain gitu. Itu gitu ya Bu ya. Jika kami bisa membantu Ibu untuk merealisasikan keinginan Ibu yang dalam masalah penanganan hotel gitu Bu, yang belum sempat terlaksanakan, apakah Ibu bersedia gitu untuk diskusi lebih lanjut kepada perusahaan kami gitu Bu? Bagus itu Mbak, saya emang kebetulan lagi nyari gitu kan. Boleh lah saya dengar penjelasan dari Mbaknya gitu. Oke Bu, di sini saya akan menampilkan share screen ya Bu ya, PowerPoint dari perusahaan kami. Apakah sudah kelihatan Bu di layar Ibu? Sudah Mbak. Nah, jadi perusahaan kami ini mengeluarkan sebuah software, yaitu perlengkapan hotel gitu, Bu. Nah, jadi ini sistem mekanisnya. Yang pertama itu kita bisa nge-scan hotel menggunakan aplikasi ini, lalu dari aplikasi ini kita bisa memindahkan datanya ke device Ibu nih Bu. Jadi maksudnya itu, jadi ketika customer atau pelanggan kita memiliki aplikasi ini, Ibu bisa memantaunya gitu, Bu. Ibu bisa memantaunya dari laptop perusahaan Ibu atau laptop hotel gitu, Bu. Jadi Ibu tahu gitu tuh, pelanggan ini tuh dia ngapain gitu loh. Dia masuk jam, dia misalnya ketinggalankah itunya kunci atau kamar hotelnya, atau dia mengambil hal sesuatu gitu di kamar hotelnya gitu, Bu.
Lalu di sini slide selanjutnya ada ini bentuk tampilan dari aplikasinya. Di sini ada username password, lalu selanjutnya ada room class atau room number. Room number itu maksudnya adalah kamar ya Bu, nomor kamar ya Bu ya biasanya kita menyebutnya. Lalu di situ selanjutnya ada di situ di aplikasi ini juga kita bisa memasang fasilitas-fasilitas apa saja yang kita sudah berikan gitu Bu kepada kamar itu. Jadi biasanya kan di setiap kamar tuh ada fasilitasnya ada yang berbeda gitu kan, bukan ada yang memakai ini atau ada yang tidak memakai ini gitu Bu. Jadi dari aplikasi ini kita sebagai pemiliknya, kita sebagai penghandle dari hotel ini kita juga bisa memberikan nih fasilitas-fasilitas apa saja yang kita taruh, yang kita kasih gitu di situ, yang tidak boleh diambil gitu kan, bukan. Yang pertama itu contohnya seperti ada sabun, pasta gigi, handuk, shampoo, itu ada kuantitinya, itu ada 2 biji, ada 1 biji. Lalu situ ada juga kan buah terpampang dengan jelas dengan scan. Itu maksudnya scan barcode-nya. Jadi Bu, di sabun, pasta gigi itu kan biasanya punya produk pribadi dari kita kan Bu ya. Itu ada merek nama dari hotel kita gitu. Jadi kita juga memiliki barcode gitu Bu di belakangnya gitu. Jadi kita tahu nanti apakah ini akan diambil atau tidak gitu. Lalu selanjutnya itu ada tampilan dari data pengunjung, itu data pribadi pengunjung tersebut. Di situ ada information-nya, less facilities, itu artinya itu kehilangan fasilitas gitu Bu. Itu fasilitasnya ada yang hilang gitu. Itu ada tanggalnya, baru fasilitas yang hilang itu ada itu tuh Bu, yang ada balok merah itu ada 8 view, itu artinya ada 8 barang yang hilang gitu. Itu artinya Bu. Lalu selanjutnya di sini ada sistem admin design. Ini artinya kita yang mendaftarkan, kita yang meloginkan kepada pelanggan untuk melakukan pendaftaran ini. Ibu cukup saja mengatakan kepada pelanggan tersebut atau customer tersebut untuk mendownload aplikasinya. Jadi dari kita mendaftarkan dengan ID number, lalu ada nama, lalu ada tempat tanggal lahir, jenis kelamin, lalu dia bekerja sebagai apa, lalu alamatnya. Jadi nanti di sini report data. Di report data kita bisa melihat dari tampilan laptop ibu tuh ya, atau dari komputer perusahaan ibu gitu, ini fasilitasnya apa saja yang kurang, seperti yang balok merah itu Bu ya. Nah, begitu Bu. Cukup bagus ya ininya, tampilan aplikasinya gitu. Berbeda sekali dengan yang sebelumnya yang dari perusahaan A yang udah saya pakai gitu. Tuh di perusahaan kamu nih cukup jelas gitu, nggak ribet gitu. Terus juga bagus sih kayak yang saya lihat gitu. Oh ya, untuk harganya berapa ya kira-kira? Izinkan saya ya Bu ya untuk melakukan next slide untuk melakukan harga. Nah, di sini sudah tertera beberapa harga yang mungkin saja bisa Ibu lihat di tampilan layar Ibu. Lalu yang pertama ini ada, di sini kita ada menyediakan 4 paket ya Bu ya. Yang pertama paket Love, itu kita memberikan 1000 item atau 1000 pemakaian nih Bu kepada setiap pelanggan-pelanggan Ibu dengan harga 5 juta saja. Lalu yang kedua itu ada Energy, yang dimana 1.500 item dengan 1.500 pemakaian dengan harga 7.500.000 rupiah. Yang ketiga ada Potion, itu dengan 1.750 item dengan 1.750 pemakaian dengan harga dari awal harganya itu 8.750, kita diskonkan untuk khusus kepada ibu 5% menjadi 8.570.000. Lalu yang keempat itu juga ada Spirits, itu ada 2.000 item atau 2.000 pemakaian dengan harga awalnya 2.000 item atau 2.000 pemakaian dengan harga awalnya 10 juta. Kami diskonkan khusus kepada ibu dengan 7% dengan harga yang sudah didiskonkan 9.300.000 rupiah. Oh, ini harganya lumayan ya, sekitar
4 kayaknya. 4 kali lipat dari perusahaan A. Yang ini menurut saya lebih mahal sih. 1000 item 5 juta. Waduh, mahal sekali nih. Kami kenapa memberikan harga seperti ini, Bu? Karena kami sangat menjamin dengan kualitas yang kami berikan kepada Ibu, software ini juga sangat berguna gitu, Bu, untuk Ibu. Seperti kata-kata orang, ada harga, ada harga barangnya juga gitu kan, Bu. Kami memberikan harga segini karena kami telah mengetahui gitu, Bu, apa saja sih permasalahan-permasalahan yang ada gitu di tengah masyarakat kita gitu. Apalagi kami juga tahu di Indonesia ini juga sangat minim gitu, Bu, sistem pengamanannya gitu. Jadi kami sangat memberikan asupan gitu, Bu, kepada software yang kami tawarkan kepada Ibu pada hari ini. Lalu dengan harga segini sih mungkin menurut saya sangat worth it sih, Bu, untuk melakukan pembelian gitu, Bu, kepada software ini gitu. Apalagi saya yakin Ibu sangat membutuhkan aplikasi ini gitu, Bu, untuk kedepannya. Oke. Untuk harga segini nih yang 4 kali lebih mahal tadi ya. 4 kali lebih mahal ini apa sih bedanya software kamu nih dengan software saya yang sebelumnya? Apa keunggulannya gitu? Nah, keunggulannya yang pertama nih, Bu ya, pengamanannya ketat nih, Bu ya. Apalagi yang saya dengar dari permasalahan Ibu tadi, jika pengamanan di aplikasi sebelumnya, di software sebelumnya itu mungkin cenderung kurang ketat gitu, Bu ya. Apalagi di software kami ini, kami juga melakukan 2 kali pengecekan virus gitu, Bu. Kami memberikan service gratis kepada Ibu jika Ibu membeli software dari aplikasi kami ini. Lalu yang kedua, kami juga berani menjamin jika aplikasi yang kami gunakan ini sangat mudah gitu, Bu. Sangat mudah untuk dimengerti, baik itu dari Ibu sendiri atau dari pelanggan itu sendiri gitu, Bu. Apalagi dengan keluhan Ibu tadi juga, pelanggan juga terkadang tuh suka bingung gitu, bertanya berkali-kali gitu kepada Ibu bagaimana cara memakainya, atau juga kembali lagi ke awal tadi, kena virus gitu. Kami benar-benar memberikan effort yang besar gitu, Bu. Kami benar-benar sangat mau membantu Ibu, makanya kita mungkin seperti jodoh gitu ya, Bu ya. Kita bertemu gitu dengan permasalahan Ibu yang seperti ini, lalu kami juga memiliki software yang memang sangat mau memenuhi keinginan Ibu gitu untuk melakukan penaikan rating gitu, Bu, untuk melakukan perbaikan kepada perusahaan Ibu gitu. Iya juga sih, cukup emang ya sesuai sih dengan rencana saya gitu. Rencana saya emang mau naikin reputasi hotel saya gitu. Terus datang kamu nawarin software ini gitu. Walaupun udah cukup banyak sih keunggulannya, ada beberapa kekurangan dari perusahaan A ini kamu tutupi gitu, bisa kamu menanganinya gitu, kamu jadi solusinya gitu. Tapi bagi saya ini tetap mahal sih, apalagi tadi saya bilang kan penurunannya pendapatan hotel saya ini menurun gitu, terus pengunjungnya dikit, terus saya harus beli software kayak gini 1000 item itu 5 juta, menurut saya kemahalan. Apalagi saya kayaknya tuh butuh sekitar cuma 800 item gitu sih, cuman kayaknya. Mengenai itu sih, Bu, mengenai biaya, kami juga sangat mengerti ya, Bu ya, bagaimana keuangan kita di tengah pandemi ini gitu, apalagi Ibu juga lagi di posisi yang lagi bisa dibilang lagi menurun gitu ya, Bu ya. Kenapa kami memberikan 1000 item? Karena kami memikirkan kami sudah meneliti, kami sudah melakukan riset kepada setiap pengunjung hiburan, ke tempat hiburan, jika tempat hiburan itu mungkin akan mendapatkan 1000 item gitu, atau akan mendapatkan 1000 pengunjung gitu, Bu ya. Dan kelebihan selanjutnya itu, Bu, yang belum saya sampaikan tadi, jika pemakaian ini itu akan melakukan jangka panjang gitu, Bu. Yang dimana ini akan permanen gitu.
Ibu tidak perlu membeli-beli lagi gitu. Jika Ibu membelikan 800 item untuk mencoba-coba saja, Ibu akan terkesan rugi gitu. Yang dimana 800 satu item itu, satu software itu harganya sekitar 7.000 atau 8.000-an gitu, Bu. Kami sudah mengalihkan dengan harga yang menurut kami terjangkau dan itu menurut kami Ibu juga bisa gitu membelinya. Mungkin dengan 1.000 item, dengan 1.000 pemakaian itu juga udah terkesan pas sih Bu untuk sebuah hotel gitu, untuk sebuah tempat hiburan gitu, yang dimana jika Ibu hitung-hitung lagi, Ibu kalikan lagi dengan 800 item, dikalikan dengan 7.000 atau 8.000, itu mungkin harganya lumayan mahal ya Bu ya. Jadi kami membuat 4 paket ini agar Ibu gampang gitu Bu. Kami juga memberikan paket ini karena kami juga telah melihat, kami telah mensurvei beberapa orang, beberapa pengunjung gitu yang sering datang ke tempat hiburan gitu Bu. Makanya kami menaruh 1.000 item, 1.500 items, 1.750 item, dan sampai 2.000 item gitu Bu. Oh ya, setelah saya hitung, misalkan saya beli 800 gitu ya. Iya sih, memang cukup mahal sih dari yang aku tawarkan gitu. Tapi ya tetap aja sih, maksudnya saya masih keberatan gitu. Kayak susah sekali gitu dengan pendapatan saya yang cuma segini, pendapatan hotel yang cuma segini. Tapi walaupun ya tapi saya butuh gitu, cuman saya nggak mampu nih, kayak masih berat gitu mau ngambil software ini gitu. Ya Bu, saya benar-benar sangat memahami sih Bu apa yang Ibu rasakan pada saat sekarang ini gitu. Tetapi jika saya ingin memberitahu nih Bu, apakah Ibu mau gitu melakukan kerugian ulang dan kerugian ulang secara terus-menerus gitu, ketimbang Ibu harus membeli sebuah aplikasi dengan harga yang menurut saya itu sangat membantu Ibu dalam melakukan proses di bidang perindustrian Ibu gitu loh. Ibu tidak akan rugi gitu untuk melakukan pembelian ini gitu, apalagi ini juga pembeliannya sebuah jangka panjang gitu ya Bu ya. Ini tidak dalam jangka waktu cuma 2 tahun atau 3 tahun gitu. Ini juga udah permanen gitu Bu. Ibu tidak akan rugi untuk membeli ini. Jadi saya sangat memberitahu Ibu sih Bu, jika memang Ibu membeli ini, Ibu tidak usah khawatir lagi mengenai kerugian Ibu yang barang Ibu akan hilang. Ibu akan terjamin gitu Bu keamanannya jika Ibu membeli software ini. Apa Ibu emang tidak mau gitu Bu melakukan perbaikan ulang gitu Bu untuk sekali laginya gitu, dan ini dan perbaikan ulang ini akan sangat berdampak baik gitu Bu untuk Ibu ke depannya gitu. Apakah Ibu juga tidak mau gitu perusahaan Ibu akan bangkit kembali gitu kan dengan harga yang 8 juta dengan 7 juta gitu, angka-angka yang di atas 5 juta gitu, itu ketimbang dengan kerugian Ibu yang mungkin nantinya akan rugi dari harganya itu akan rugi gitu Bu, dari harga dari paket-paket ini gitu Bu. Jadi kami benar-benar sangat menyarankan Ibu sih Bu untuk membeli salah satu paket dari perusahaan kami gitu Bu. Iya sih, saya ya tentu ya nggak mau kalau ruginya berulang-ulang gitu. Cuman ya gimana, lagi sulit juga kan. Iya Bu, saya mengerti. Kamu ada saran nggak sih ini bagusnya ngambil paket yang mana ya? Soalnya sama aja sih kayaknya saya lihat gitu. Nah, jadi di sini saya menyarankan Ibu untuk membeli paket yang 3, yang Potion. Mengapa? Itu dikarenakan ini pemakaiannya juga terkesan tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit gitu ya Bu ya. Dengan harga juga di sini juga sudah didiskonkan dengan 5%. Lalu kami juga sudah meriset gitu. Dengan pemakaian 1.750 di tengah pandemi ini mungkin itu terkesan ya bagus gitu, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit gitu Bu. Apalagi ini juga pemakaian jangka panjang gitu kan bukan, apalagi juga Ibu sudah mengatakan jika pengunjung Ibu sudah menurun gitu, atau mungkin saja bentar lagi pandemi akan berakhir gitu kan, mungkin saja pengunjung akan segera datang gitu, tapi kita masih tidak
bisa memperkirakan gitu kan Bu, pandemi ini kapan berakhirnya gitu. Jadi saya menyarankan Ibu untuk mengambil yang di tengah-tengah ya, dengan paket portion yang 1.750 item nih Bu. Saya juga mikir gitu sih tadi. Kayaknya saya mau nyoba yang pakai potion gitu kan. Iya Bu. Yang walaupun tetap kemahalan, tapi ya kayaknya ini bisa dicoba lah gitu, bisa jadi solusi dari masalah yang saya hadapi, walaupun emang harus berkorban sedikit dari dananya gitu. Iya benar sekali Bu. Jadi apakah Ibu berminat untuk melakukan ini untuk membeli yang paket 3 yang portion? Boleh deh, saya mau nyoba dulu gitu ya. Kayaknya sih worth it lah gitu. Ya benar sekali Bu. Terima kasih Bu sudah mempercayai perusahaan kami. Oh ya, untuk ini gimana ya saya mau mesennya gitu? Atau bisa lihat email kamu, nanti email kamu taruh di chat gitu supaya nanti saya bisa ngubunginnya lewat kamu aja gitu. Iya, baik. Nanti saya akan memberikan kontak person saya kepada Ibu melalui room chat ini. Mungkin kita juga akan melakukan meeting selanjutnya gitu ya, Bu ya. Saya akan menyerahkan proposal lebih lanjut gitu mengenai kelebihan kekurangannya dari software ini, dan lebih lanjutnya lagi kita akan membahas permasalahan deal harga di next meeting. Mungkin besok ya Bu ya, besok adalah hari Minggu ya, mungkin itu bagus sih Bu ya untuk melakukan sebuah meeting gitu ya Bu. Besok ya, Minggu. Oh ya, kayaknya saya kosong sih. Boleh deh Minggu. Oke. Ya besok kita meetingnya jam 7 malam, bagaimana Bu? Boleh. Ya, nanti mungkin Ibu bisa mengabari saya, lalu saya akan memberikan link Zoom ya Bu ya kepada Ibu. Iya Mbak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya yang sangat berkesan ya Bu ya pada hari ini. Terima kasih juga telah menghadiri meeting ini, walaupun kita lagi melalui online nih Bu ya, melalui Zoom gitu Bu. Tetapi keinginan Ibu untuk melakukan pembaruan, untuk melakukan perbaikan kepada perusahaan Ibu itu sangat berarti sih Bu untuk saya gitu Bu. Iya Mbak. Ya di tengah online-nya beginilah gitu kan. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya atas kesempatannya pada hari ini. Selamat pagi Bu. Nah, sama Mbak, pagi.